Yan Chen benar-benar merasa sangat tertekan. Dia hanya di sini untuk menyaksikan kegembiraan itu. Siapa yang tersinggung? Tidak disangka bahwa alat dao yang diwarisi itu tiba-tiba terbang ke tangannya. Yan Chen tidak membutuhkan alat dao iblis ini. Itu hanya masalah di tangannya. Kakak Xiao, untukmu. Yan Chen mengulurkan tangannya, menyodorkan cermin iblis itu kepada Xiao Chen. Api iblis hitam di cermin iblis merah menyebar ke tubuh Yan Chen dan langsung menyala dengan ganas. Api iblis hitam itu memenuhi udara dan membubung ke awan. Kekuatan iblis meluap, dan puncak di bawah mereka sedikit bergetar, menyebabkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Ekspresi Xiao Chen berkedip, dan dia dengan cepat memiringkan tubuhnya untuk menghindar. Boom! Cahaya hitam melesat keluar dari cermin iblis, dan beberapa jeritan yang sangat tragis terdengar. Xiao Chen menoleh untuk melihat. Ternyata beberapa kultivator dao iblis yang lebih cepat telah menyerbu, dan cahaya hitam menembus mereka. Tanpa kecuali, cahaya hitam telah membakar lubang besar melalui dada semua kultivator dao iblis yang terkena. Api hitam terus membakar di sekitar luka, menyebar tanpa henti. Daging dan darah mengalami nekrosis, mengeluarkan bau busuk. Sangat mengejutkan dan tak tertahankan untuk ditonton. Bibir Xiao Chen berkedut, jika itu yang terjadi padanya. Dia menoleh untuk melihat Yan Chen. Kemudian, dia tersenyum canggung. Biksu kecil, kamu memiliki fitur yang halus, alis tebal, dan mata besar. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu menyembunyikan dirimu begitu dalam. Dermawan Xiao, Tuan Muda Xiao, Kakak Xiao, Yan Chen tampak terkejut oleh pemandangan ini juga. Ketika dia berbicara, dia sedikit tergagap. Sulit untuk menggambarkan perasaannya dengan kata-kata. Hentikan dengan, aku, cepat simpan, kita harus lari. Xiao Chen menggendong Yan Chen dengan satu tangan dan mengeksekusi Thunder Dragon Burst. Sosoknya melintas, dan mereka menghilang, muncul kembali 50 km jauhnya. Netherworld Foul Flame. Ketika yang lain melihat cahaya hitam menembus para kultivator dao iblis, mata mereka berbinar dengan kegembiraan yang besar. Hahaha, setelah itu, Netherworld Foul Flame, pasti sangat sulit untuk memurnikannya. Itu benar-benar sesuai dengan alat dao yang diwariskan. Bahkan petir surgawi tidak mengizinkan keberadaannya. Wosh, wosh, wosh. Melihat arah Xiao Chen melarikan diri, para elit dao iblis mengejar. Meskipun Xiao Chen unggul dalam kecepatan, dia kebetulan membawa seseorang dan tidak bisa melepaskan diri dari orang-orang di belakang. Berhenti berlari, botak kecil, kita bertemu lagi. Boom! Tiba-tiba, segumpal awan iblis turun di depan. Kemudian, awan-awan itu berhamburan, dan Qiao Jiangsheng dari Sekte Awan Fantasi menampakkan dirinya. Itu kau. Ketika Yan Chen melihat orang ini, dia langsung merasa marah. Dasar orang tercela, kau benar-benar menyerangku secara diam-diam. Ketika kekuatanku pulih, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Hahaha, terima kasih banyak atas pujiannya. Namun, kau adalah seorang biksu, tetapi niat membunuhmu begitu kuat. Ini agak mengejutkan. Meskipun Qiao Jiangsheng berbicara kepada Yan Chen, tatapannya tetap pada Xiao Chen. Yan Chen yang terluka bukanlah lawan yang kuat bagi Qiao Jiangsheng. Orang yang tidak dapat dia pahami adalah orang di samping Yan Chen. Meskipun kultivasi Xiao Chen tidak tinggi, indera tajam Qiao Jiangsheng menangkap aura berbahaya darinya. Qiao Jiangsheng, kau benar-benar cepat. Wosh! Kekuatan besar yang menarik kekuatan segala sesuatu di dunia melonjak. Meskipun tidak ada angin, Xiao Chen merasakan tekanan besar. Perasaan ini familiar. Itu adalah seseorang dari Istana Elang Surgawi. Orang yang datang adalah Si Shengji. Dia melompat turun dari elang petir surgawi dan kebetulan menghalangi salah satu kemungkinan jalan Xiao Chen. Si Shengji, kita hampir sama. Qiao Jiangsheng tersenyum aneh. Hanya ada satu alat dao yang diwarisi. Akan sulit untuk menghindari pertarungan di antara keduanya. Botak kecil, kau berhasil melarikan diri terakhir kali. Kali ini, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Hari ini, aku akan membalas dendam untuk saudaraku. Memakanmu akan meredakan kebencian di hatiku. Wosh! Si Shengji tidak terlalu memikirkan situasi itu. Dia melompat ke udara dan menghantamkan kapaknya ke arah Yan Chen. Sepertinya semua hal di dunia ini, bunga, rumput, pohon, tanah,
awan iblis di langit, dan banyak hal lainnya, telah diambil sebagian kekuatan hidupnya oleh Si Sengji. Kekuatan hidupnya terkumpul di tubuh Si Sengji. Saat dia terbang di udara, auranya membumbung tinggi. Saat dia hendak mendarat, Xiao Chen dan Yan Chen merasa agak sesak napas karena tekanan itu. Orang ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari Si Hongyi, murid inti Istana Elang Surgawi yang dibunuh Xiao Chen sebelumnya. Tepat saat kapak itu hendak menebas Yan Chen, Xiao Chen melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan menggunakan 2 jari untuk menangkap kapak itu. Menggunakan tubuhku sebagai kuali, menghubungkan langit dan tanah, mengumpulkan semua energi di tubuhku untuk membekukan ruang. Ini adalah teknik rahasia Xiao Chen, jari roh tajam. Kembali, Xiao Chen sedikit mengendurkan jari-jarinya, dan energi esensi sejati, energi dao besar, dan ki vital yang dikumpulkan oleh jari roh tajam tiba-tiba meletus. Bang! Dengan suara keras, Si Sengji, yang datang dengan momentum yang melonjak, terdorong mundur. Setelah Si Sengji mendarat, dia merasakan ki dan darahnya melonjak. Tidak hanya kekuatan yang dia suntikkan ke kapaknya memantul, tetapi juga kekuatan dari Xiao Chen yang ditambahkan padanya, membuatnya mendapat masalah besar. Kelopak mata Qiao Jiangsheng berkedut. Sebelumnya, dia menyesal membiarkan Si Sengji melakukan gerakan pertama. Sekarang, dia merasa beruntung itu terjadi. Untungnya, ada orang bodoh ini untuk menguji kedalaman orang berpakaian putih ini. Orang berpakaian putih ini misterius dan tidak bisa diremehkan. Wosh, wosh, wosh. Para kultivator Dao Iblis datang dalam aliran yang stabil. Ketika mereka melihat pemandangan ini dari udara, mereka merasa terkejut. Tanpa diduga, Si Sengji, murid inti terkuat dari Istana Elang Surgawi, terdorong mundur hanya dengan 2 jari. Sial, kekuatan yang mengerikan. Memikirkan bahwa dia bisa menangkap serangan kuat Si Sengji hanya dengan 2 jari. Itu benar-benar luar biasa. Bahkan pewaris sejati dari 3 sekte besar Dao Iblis tidak akan mampu melakukan itu dengan mudah. Dia tidak bisa diremehkan. Itu jelas teknik rahasia. Ada banyak trik di baliknya. Dari mana pemuda berpakaian putih ini berasal? Aku belum pernah mendengar tentangnya. Dia pasti ada di sini untuk fenomena misterius tanpa malam, kan? Setelah banyak kultivator Dao Iblis, bajak laut wilayah Laut Cahaya Bintang, dan beberapa kultivator lepas melihat pemandangan sebelumnya, mereka tidak berani bertindak gegabah. Xiao Chen mengamati sekelilingnya dan merasa sedikit kecewa. Orang-orang terkuat di sini sebagian besar berada di level yang sama dengan Si Sengji dan Qiao Jiangsheng. Tidak ada satupun pewaris sejati dari 3 sekte besar Dao Iblis yang muncul sama sekali. Tidak ada satupun ahli Star Venerate tahap akhir puncak. Sepertinya mereka tidak akan muncul sampai fenomena misterius tanpa malam terjadi. Seseorang dapat memasuki puncak utama inti Gunung Bintang Segudang hanya ketika fenomena misterius tanpa malam terjadi dan cahaya bintang abadi menyebarkan awan iblis. Itu akan menjadi waktu untuk pembantaian sejati. Saat ini, semua orang sedang melakukan persiapan terakhir mereka. Siapapun yang menampakkan diri akan berakhir dengan memperlihatkan sebagian kekuatan mereka. Tak seorang pun dari orang terkuat akan sebodoh itu. Mereka semua berkultivasi secara tertutup dan hanya mendorong beberapa murid di sekte mereka untuk membuat keributan kecil. Meskipun Daotul yang diwariskan muncul, orang-orang itu tidak akan mengetahuinya. Ketika Xiao Chen mengetahuinya, dia merasa kecewa. Lupakan saja, karena aku telah memperlihatkan kekuatanku, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Akan lebih baik jika menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alat Dao warisan ini, mencegahnya jatuh ke tangan beberapa ahli Dao Iblis. Nak, dari mana asalmu? Si Sengji bertanya dengan cemberut sambil melotot ke arah Xiao Chen. Setelah pelajaran sebelumnya, Si Sengji tidak lagi berani bertindak gegabah. Meskipun para kultivator Dao Iblis melanggar hukum dan tidak patuh, mereka selalu menghormati yang kuat. Ini adalah hukum rimba. Siapapun yang tinjunya lebih besar memiliki alasan di pihak mereka. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui dari mana asalku. Transformasi 9 naga petir. Xiao Chen menyerang dengan cepat, tanpa peringatan sebelumnya. Semua orang hanya melihat Xiao Chen menghunus, lalu menyarungkan pedangnya dalam sekejap mata. Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, mereka melihat 81 cahaya pedang menyambar tubuh fisik Si Sengji.
Kemudian, dia berteriak dan jatuh ke tanah hingga tewas. Orang-orang yang menonton berkeringat dingin. Saat mereka melihat Xiao Chen, mereka merasakan hawa dingin dan mundur dengan tergesa-gesa. Ayo pergi. Tetap tanpa ekspresi, Xiao Chen melayang ke udara, membawa Yan Chen, meninggalkan para elit itu saling bertukar pandang. Setelah melihat tubuh si Zhengji penuh dengan luka pedang, yang lain tidak berani mengejar. Kecurigaan melintas di mata Qiao Jiangsheng. Dia mengambil beberapa langkah dan tiba di depan mayat si Zhengji. Setelah Qiao Jiangsheng memeriksa mayat itu, ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melotot ke arah yang diambil Xiao Chen. Kemudian, dia mengutuk, "Sialan. Dia membodohi kita. Orang itu tidak sekuat itu." Kematian si Zhengji sepenuhnya karena kecerobohan. Setelah menderita kerugian sebelumnya ketika jari roh tajam Xiao Chen mematahkan serangannya, si Zhengji tidak menyangka Xiao Chen akan menyerang dengan mudah. Sebelum si Zhengji bisa mengedarkan teknik kultivasi iblisnya, Xiao Chen telah membunuhnya dalam satu tarikan napas waktu. Dalam pertukaran normal, cahaya pedang Xiao Chen tidak akan mampu menembus tubuh si Zhengji. Paling banter, dia hanya bisa melukai si Zhengji dengan parah, tetapi tidak sampai membunuhnya seketika. Selama Xiao Chen tidak memiliki kekuatan untuk membunuh si Zhengji seketika, dengan banyaknya orang di sini yang menyerang bersama, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Jika Xiao Chen benar-benar sekuat itu, dia tidak perlu segera pergi setelah membunuh si Zhengji. Qiao Jiangsheng berdiri dan mengejar ke arah Xiao Chen. Namun, Xiao Chen sudah pergi jauh. Bagaimana Qiao Jiangsheng bisa mengejarnya? Hampir saja. Setelah lolos dari malapetaka ini, Xiao Chen menurunkan Yan Chen dan menghela napas lega. Setelah Yan Chen mendarat, dia menatap Xiao Chen dengan serius dan berkata, "Kakak Xiao, teknik pedangmu sebelumnya tampaknya menuju ke arah yang salah. Meskipun kamu berhasil melancarkan 81 serangan pedang dalam sekejap mata, lintasan serangan pedang semuanya berbeda. Kekuatannya menjadi terlalu tersebar." Tentu saja, Xiao Chen mengerti itu tanpa perlu Yan Chen mengatakannya. Akan aneh jika seseorang dapat melancarkan begitu banyak serangan pedang dalam sekejap mata dan masih dapat melakukannya seperti ketika seseorang berada dalam situasi normal dan tenang. Menyimpan kekuatan memiliki proses. Semakin lama dibutuhkan, semakin kuat gerakannya. Semakin pendek waktunya, semakin lemah gerakannya. Meskipun serangan biasa Xiao Chen sudah memiliki kekuatan yang mengerikan untuk kultivasinya, itu masih belum cukup untuk menimbulkan cedera yang benar-benar fatal pada seorang ahli sejati. Namun, semuanya perlu ditempa. Xiao Chen baru saja memahami transformasi 9 naga petir hari ini. Bagaimana dia bisa mencapai kesempurnaan dalam sekali jalan? Dia sudah sangat puas dengan kekuatannya saat ini. Sebelumnya, Xiao Chen telah menangkap pembukaan si Zhengji. Teknik kultivasi iblis kastil elang surgawi perlu diedarkan setiap saat agar penggunanya tumbuh lebih kuat saat pertarungan berlanjut. Tubuh fisiknya tidak hanya akan terus tumbuh lebih kuat saat merampas kekuatan dari segala sesuatu di dunia, tetapi setiap serangan juga akan menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Cara bertarung sekte itu tidak masuk akal. Mereka yang bertarung melawan murid kastil elang surgawi semuanya akan merasa sangat cemberut. Jika seseorang ingin menang, seseorang harus memutuskan pertempuran dengan cepat dan mengakhiri hidup yang terakhir dalam satu serangan. Jika tidak, jika pihak lain bahkan memiliki napas tersisa, mereka dapat mengedarkan teknik kultivasi iblis mereka untuk pulih dengan cepat dari cedera mereka dan melancarkan serangan balik. Si Zhengji tidak berani bertindak gegabah setelah Xiao Chen menangkap serangannya. Saat ia masih memulihkan diri dari serangan balik yang disebabkan oleh jari roh tajam, Xiao Chen tiba-tiba menyerang, benar-benar memanfaatkan kesempatan itu. 81 helai cahaya pedang menusuk pada saat yang sama, langsung memotong semua tanda kehidupan. Dalam keadaan normal, banyak cahaya pedang yang melemah tidak akan memberikan kerusakan fatal pada pihak lain, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Jika Xiao Chen tidak mengejutkan ratusan ahli Dao Iblis di sekitarnya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa Yan Chen pergi. Jika pertempuran yang kacau telah terjadi, Xiao Chen dapat menjamin keselamatannya sendiri, tetapi ia tidak dapat mengatakan hal yang sama untuk biksu kecil itu. Memikirkan bahwa setelah menyebabkan masalah yang begitu besar, meskipun ia menyelamatkan Yan Chen,
hal pertama yang diucapkan Yan Chen bukanlah ucapan terima kasih tetapi kritikan terhadap teknik pedangnya. Itu agak mengejutkan. Namun, Yan Chen tampak tidak menyadari. Ia melanjutkan dengan gembira, karena itu, saya merasa bahwa Anda harus mengumpulkan cahaya pedang bersama-sama dan melanjutkan serangan. Di masa depan, ketika kultivasi Anda meningkat, Anda dapat meningkatkannya secara sistematis, perlahan-lahan memisahkannya. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan lebih terlatih dalam melaksanakannya, tetapi kekuatan cahaya pedang juga tidak akan melemah dan berhasil mencapai penyempurnaan. Xiao Chen tidak dapat diganggu oleh Yan Chen. Ia dengan santai duduk di atas batu dan menutup matanya untuk beristirahat. Ia merasa sedikit khawatir. 3 pewaris sejati Sekte Dao Iblis yang hebat dan tetua Sekte Dalam masih belum muncul. Ini benar-benar tidak terduga. Sepertinya pertempuran yang sebenarnya akan dimulai hanya setelah fenomena misterius tanpa malam itu muncul. Para pewaris sejati dan ahli bajak laut bintang 7 itu sedang berkultivasi secara tertutup, menunggu fenomena misterius itu terjadi. Ini agar mereka bisa bertarung untuk mendapatkan kesempatan terbesar di puncak utama Gunung Bintang Segudang. Masih ada Kakak Yan, yang saat ini tidak bersama Xiao Chen. Dia memang bahaya terbesar. Siapa yang tahu rencana apa yang sedang dia buat sekarang? Yan Chen tidak senang diabaikan. Dia berjalan ke arah Xiao Chen dan bertanya, "Kakak Xiao, apa pendapatmu tentang pendapatku?" Xiao Chen membuka matanya dan mengamati Yan Chen. Biksu kecil itu memiliki fitur wajah yang halus dengan alis tebal dan mata besar. Wajahnya yang tersenyum membuatnya tampak sangat muda dan lembut. "Biksu kecil, rahasia apa yang kamu sembunyikan? Mengapa alat Dao Iblis yang diwariskan berakhir di tanganmu?" Xiao Chen bertanya, bingung. Jika alat Dao Iblis yang diwariskan berakhir di tangan Xiao Chen, akan jauh lebih mudah untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, Xiao Chen sudah melangkah ke Dao Iblis. Tubuh fisiknya telah diubah oleh formasi jiwa iblis abadi, dan inti primalnya menyimpan sejumlah besar energi esensi sejati yang diubah dari ki iblis. Namun, dari semua orang, alat Dao yang diwariskan ini terbang ke biksu kecil itu. Ada alasan untuk semua yang terjadi di dunia. Yan Chen menjawab dengan tak berdaya, "Aku juga tidak tahu. Guru berkata bahwa aku telah menghabiskan semua keberuntunganku saat aku lahir, jadi aku akan merasa sulit untuk menghindari kemalangan selama sisa hidupku. Sebagian besar waktu, bahkan ketika aku tidak mencari masalah, masalah mencari aku." Sebelumnya, ketika Xiao Chen mendengar Yan Chen mengatakan ini, dia masih tidak percaya. Sekarang, dia mulai berpikir, mungkinkah benar-benar ada orang yang tidak beruntung seperti itu? Namun, guru selalu memberitahu saya sambil tersenyum, bisa dilahirkan adalah keberuntungan terbesar saya dan juga keberuntungan Sekte Buddha. Namun, ketika saya turun gunung dan mengembara di dunia selama beberapa tahun terakhir, saya selalu mengalami nasib buruk. Satu-satunya penghiburan adalah saya mengalahkan orang-orang dari Dao Iblis dan Dao Benar. Orang-orang memanggil saya. Bingung, Xiao Chen bertanya, "Memanggilmu apa?" Setiap kali biksu kecil itu berbicara tentang ini, dia berhenti. Ini membuat Xiao Chen sangat ingin tahu tentang apa yang orang-orang panggilnya. Yan Chen berkata dengan canggung, lain kali. Setiap kali Yan Chen menyebutkan nama panggilannya, kegembiraannya akan segera mereda. Tepat pada saat ini, Xiao Chen mengangkat alisnya sedikit, hatinya tenggelam. Kemudian, dia menatap Yan Chen dengan tenang dan berkata, "Biksu kecil, sepertinya kita harus berpisah untuk saat ini." Yan Chen terkejut mendengar ini. "Itu tidak mungkin. Kamu telah menyelamatkanku beberapa kali, dan kamu juga seorang dermawan dari Sekte Buddha. Aku berpikir untuk memberimu petunjuk tentang pedang setelah lukaku sembuh." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu." Yan Chen tersenyum dan berkata, "Aku harus melakukannya. Itu perlu." Guru berkata bahwa hutang karena menyelamatkan nyawa seseorang lebih besar dari surga. Jika aku pergi begitu saja, itu tidak pantas. Xiao Chen tidak menunjukkan emosi di wajahnya saat dia tersenyum tanpa perasaan. "Kepergianmu akan menjadi pembayaran terbesar. Bersamamu, apalagi yang ada selain masalah." Ah, Yan Chen merasa terkejut. Tanpa diduga, kakak Xiao yang cocok dengannya juga berpikir seperti itu. Yan Chen tidak bisa menahan perasaan kecewa sekaligus bersalah saat dia mengusap kepalanya.
Kemudian, dia tersenyum dan berkata, aku pergi, kalau begitu. Nasib burukku memang bisa memengaruhi orang lain. Aku tidak memikirkan itu sebelumnya. Setelah biksu kecil itu benar-benar pergi jauh, Xiao Chen menghela nafas. Ekspresinya tetap sama, tidak menunjukkan perubahan. Hahaha, adik Xiao, kita bertemu lagi. Kapten kelompok bajak laut tanduk besi, Yan Ze, tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun, kali ini, dia tidak sendirian. Seorang lelaki tua yang lesu berdiri di samping Yan Ze. Auranya sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada Yan Ze. Lelaki tua ini sangat kurus, tampak seperti tongkat. Dia hampir tidak memiliki daging di wajahnya, yang tampak cekung. Siapa yang tahu berapa lama lelaki tua ini telah hidup? Yan Ze menunjuk ke Xiao Chen dan berkata, Senior Chai, ini adalah pendekar pedang muda Xiao Chen yang saya sebutkan. Dia adalah orang yang berhasil mendapatkan pengakuan dari Scarlet Blood War Banner secara kebetulan. Memang, setiap generasi baru melampaui yang terakhir. Anak muda, cukup bagus, cukup bagus. Senior Chai tersenyum sinis, suaranya membuat orang gemetar. Xiao Chen berdiri dan berkata, Senior Chai, Anda terlalu sopan. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke Yan Ze. Kakak Yan, Anda agak awal. Fenomena misterius tanpa malam akan muncul hanya setelah beberapa waktu. Yan Ze tersenyum misterius. Saya tidak awal, saya tepat waktu. Dalam beberapa hari lagi, 3 sekte Dao Iblis akan bekerja sama dan menyapu tempat itu untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi yang pertama memasuki puncak utama dan memegang keuntungan terbesar. Para pengikut dari 3 sekte Dao Iblis besar sedang dalam kultivasi tertutup di sekte mereka saat ini. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk memasuki puncak utama. Kita perlu mengambil inisiatif. Xiao Chen menatap langit. Awan iblis menutupinya, bertahan tanpa berhamburan. Tidak ada tanda-tanda perubahan sama sekali. Sebelum fenomena misterius itu muncul, awan-awan iblis yang menyelimuti puncak utama Gunung Bintang Segudang tidak akan pernah tersebar. Belum lagi seorang yang mulia, bahkan seorang tokoh berdaulat tidak akan mampu menerobos masuk ke puncak utama. Setelah melihat ekspresi aneh Xiao Chen, Yan Ze tersenyum dan menjelaskan, dengan adanya dirimu di sekitar, tidak sulit untuk menghadapi awan-awan iblis itu. Keluarkan spanduk perang darah merah. 100.000 puncak besar ini terbuat dari tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah. Ketika dia merasakan bahwa spanduk perang darah merah mengakuimu, dia akan meniupkan napas pelan-pelan, dan awan-awan iblis yang menutupi langit akan menghilang secara alami seperti asap. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Ternyata Yan Ze ini sudah merencanakan semua ini. Dulu ketika Yan Ze melihat bahwa Xiao Chen telah mendapatkan pengakuan dari spanduk perang darah merah, dia mungkin sudah merencanakan hari ini. Kekuatan Xiao Chen sama sekali tidak menarik minat Yan Ze. Yan Ze perlu menemukan pasangan sejati, yaitu Senior Chai yang jahat dan kurus ini. Xiao Chen menyembunyikan pikirannya, sebuah kalimat langsung muncul di benaknya, menyingkirkan busur ketika burung-burung telah pergi. Catatan TL, menyingkirkan busur ketika burung-burung telah pergi berarti membuang seseorang yang telah melayani tujuannya. Membantu Yan Ze membuka jalan menuju puncak utama mungkin berarti kematian Xiao Chen sudah dekat. Namun demikian, pada saat ini, 2 Venerate suci tersenyum pada Xiao Chen. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Jantung Xiao Chen berkedut, namun, dia masih mengeluarkan spanduk perang darah merah tanpa ada perubahan ekspresi. Kemudian, sambil memegang spanduk itu, dia menikamnya ke tanah, ke dalam apa yang telah diubah oleh tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah. Perawakanku seperti gunung, membentang puluhan ribu kilometer, mataku seperti bintang-bintang, membuat langit bersinar terang seperti siang, bukan malam. Xiao Chen terhubung dengan spanduk perang darah merah. Itu adalah perpanjangan lengannya. Ketika dia menusukkannya ke tanah, aura kuno melonjak ke tanah, dan tubuh Raja Bajak Laut Darah Merah merasakannya. Gemuruh, 100.000 puncak besar berguncang hebat saat ini. Laut di sekitar melonjak dan memercik dengan ombak yang menjulang tinggi, tiba-tiba berubah tanpa ampun. Dalam sekejap, itu menghancurkan kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Itu seperti raksasa yang mencoba berdiri di air. Senior Chai tampak sedikit bersemangat. Yan Ze masih memiliki senyum tipisnya yang biasa, tidak menunjukkan kesedihan,
kegembiraan, atau kegembiraan. Wosh! Awan iblis yang menutupi langit selama jutaan kilometer menyusut terus-menerus, berkumpul di puncak utama, yang diliputi awan iblis sepanjang tahun. Cahaya bintang yang tak terbatas turun dan dengan cepat menyebar ke seluruh 100.000 puncak besar dan di atas wilayah laut di dekatnya. Fenomena misterius tanpa malam itu terjadi lebih dulu. Aneh. Sebelumnya, awan-awan iblis akan berhamburan keluar. Bagaimana mungkin awan-awan itu berkumpul di dalam saat ini? Sepertinya ada semacam keberadaan aneh yang menelan awan-awan iblis. Fenomena misterius yang mengejutkan dan luas itu segera menarik perhatian banyak orang. Yanze tertawa keras 3 kali dan mengambil spanduk perang darah merah, yang ditusukkan ke tanah, ke tangannya. Adik Xiao, daerah terlarang itu berbahaya. Kamu harus tinggal di sini untuk saat ini. Senior Chai dan aku akan masuk lebih dulu. Pada saat ini, banyak orang menuju puncak utama. Namun, Yanze dan Senior Chai adalah yang mulia suci. Mereka segera menyusul semua orang. Ada beberapa orang bodoh yang mencoba menghalangi jalan mereka berdua. Sebelum mereka bisa mengatakan sepatah kata pun, mereka mati tanpa mayat yang utuh. Para pewaris sejati dan tetua sekte dalam dari 3 sekte besar Dao Iblis, serta para ahli bajak laut bintang 7, masih jauh. Yanze dan tetua Chai ditakdirkan untuk merebut inisiatif, bergegas mendahului semua orang. Tetap di tempatnya, Xiao Chen menjadi sangat cemberut. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu marah dan tidak berdaya. Yanze ini benar-benar sangat kejam. Siapa yang Yanze anggap Xiao Chen, pion yang bisa dia manipulasi kapan saja. Aku telah tiba. Mulut gua misterius itu telah menyedot semua awan iblis di langit. Awan iblis hitam tebal yang memenuhi mulut gua membentuk berbagai binatang iblis berbentuk aneh yang melolong, mengguncang langit dan tanah. Ada juga berbagai macam hantu jahat dan roh-roh pendendam yang menjerit dan meratap di awan hitam yang bergolak di dalam gua. Mereka menangis tentang kesengsaraan dunia, kebencian mereka, ketidakberdayaan mereka, keputusasaan, dan banyak hal lainnya. Kebencian yang tak terbatas itu menakutkan. Kemanapun Xiao Chen memandang, dia melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di sekitar mulut gua, tergeletak ke segala arah. Para perompak ganas dari wilayah Laut Cahaya Bintang dan 3 sekte Dao Iblis pasti telah bertempur hebat di sini, yang mengakibatkan banyak korban. Namun, lebih banyak orang seharusnya berhasil masuk ke gua misterius ini. Saat Xiao Chen melihat gua yang sangat besar ini, dia merasa sangat tidak berarti dan melankolis. Ketika Raja Bajak Laut Darah Merah masih hidup, dia pastilah dewa palsu yang telah menyalakan api ilahinya. Xiao Chen percaya bahwa Raja Bajak Laut Darah Merah belum mencapai alam dewa sejati. Di alam dewa sejati, seseorang akan menjadi satu dengan dunia, tubuh fisiknya abadi, jiwanya tidak akan pernah hancur, hidup selamanya. Namun, dikatakan bahwa tidak ada dewa sejati di dunia. Seperti dewa abadi dari zaman abadi, yang sebagian besar tinggal di pengadilan abadi, dewa sejati hidup di dunia yang sama. Ini karena dewa sejati telah berjuang bebas dari kendali Dao Surgawi. Mereka tidak lagi menderita siksaan penuaan. Jika mereka muncul di alam 1000 besar, mereka akan mengganggu tatanan duniawi. Dengan demikian, dewa sejati tidak akan muncul di alam 1000 besar dalam keadaan normal. Jika seseorang menjadi dewa palsu, dia akan berdiri di puncak alam 1000 besar ini. Tubuh fisiknya akan abadi, umurnya akan sangat panjang, praktis tidak dapat binasa. Namun, itu hanya praktis tidak dapat binasa. Seseorang masih bisa mati seperti Raja Bajak Laut Darah Merah sebelum Xiao Chen. Gua yang misterius. Itu tampak seperti mulut monster yang menelan jutaan kilometer awan iblis dalam satu tarikan napas. Bagaimana ini mungkin? Jika ini adalah mulut monster, seberapa kuat tubuhnya? Itu tidak mungkin. Aneh, memang. Saya mendengar bahwa kuil suci Miriat di masa lalu menemukan rahasia yang mengejutkan tentang gunung bintang Miriat, yang mengakibatkan kehancuran seluruh sekte. Saya ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan gua misterius di depan. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain mendekati mulut gua. Ketika mereka melihat berbagai fenomena misterius yang terwujud oleh awan iblis di dalam gua, mereka tidak masuk. Sebaliknya, mereka membicarakannya dengan berbisik. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia melihat ke gua sekali lagi.
Sangat mungkin bahwa ini adalah mulut Raja Bajak Laut Darah Merah. Ini berarti bahwa warisan Raja Bajak Laut Darah Merah seharusnya ada di dalam tubuhnya. Tubuh seorang ahli dewa palsu pasti memiliki banyak hal yang luar biasa dan asli di dalamnya. Itu pasti akan sangat berbahaya. Wosh, wosh, wosh. Cahaya muncul. Beberapa kultivator Dao Iblis di belakang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerbu masuk. Merasakan kehadiran orang-orang, awan iblis di dalam gua segera berubah menjadi berbagai binatang buas yang terbang keluar. Ketika orang-orang itu menyerbu ke dalam awan iblis, binatang buas itu menerkam mereka, dan pertempuran sengit dimulai. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan terdengar. Orang-orang yang masuk semuanya mati. Banyak jiwa yang marah muncul di awan iblis yang bergolak. Itu adalah para kultivator Dao Iblis yang baru saja masuk. Sial, awan iblis itu benar-benar menelan daging dan darah para kultivator itu untuk tumbuh. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan menemukan kedamaian dan melanjutkan ke akhirat. Ini hanya pintu masuk, dan itu sudah terlalu sulit bagi banyak orang. Ini menyebalkan. Meskipun kita tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke tempat harta karun, kita tidak punya cara untuk masuk. Melihat fenomena misterius di awan iblis itu, para kultivator Dao Iblis itu mengutuk, melampiaskan rasa frustrasi di hati mereka. Xiao Chen berpikir dalam hati, dengan kecepatanku, aku bisa langsung menerobos awan iblis ini dengan ledakan naga petir. Aku tidak perlu membuang waktu di awan iblis itu dan bisa lewat tanpa cedera. Ini tidak terlalu sulit bagiku. Tepat saat Xiao Chen hendak bergerak, aura yang sangat kuat tiba. Sebuah getaran mengalir di punggungnya saat hawa dingin yang kuat menyerangnya. Seekor burung aneh sepanjang 300 meter yang tampaknya ada di antara ilusi dan kenyataan perlahan turun dari langit, membawa beberapa orang. Burung hantu dunia bawah. Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia sudah lama mendengar tentang burung aneh ini. Tubuhnya bisa berubah menjadi tidak berwujud, dan secara alami memiliki atribut spasial yang kuat. Dikatakan bahwa burung itu lahir di dunia bawah dan para penunggangnya dapat menemukan gerbang menuju dunia bawah. Itu adalah orang-orang dari Istana Setan Darah. Setelah melihat burung hantu dunia bawah, orang-orang di dekatnya segera mengenali asal-usul para penunggangnya. Burung hantu dunia bawah sangat langka. Hanya pewaris sejati yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Aura pemimpinnya sangat kuat. Mungkinkah dia pewaris sejati terkuat, Yun Mubai? Pewaris sejati terkuat. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menunggu dan mengamati. Dia melihat bahwa pemimpin burung hantu dunia bawah mengenakan pakaian putih dan kulitnya sangat cerah seperti wanita. Dia memiliki tanda bulan merah di dahinya, dan ada 4 pelayan cantik di sekelilingnya. Wosh! Sebelum Xiao Chen bisa melihat lebih banyak lagi, burung hantu dunia bawah masuk ke awan iblis dalam sekejap. Burung hantu dunia bawah perlahan menghilang, bahkan menyatukan orang-orang di punggungnya ke udara. Kemudian, diam-diam masuk tanpa cedera. Itu benar-benar burung hantu dunia bawah. Sungguh misterius. Yun Mubai sudah muncul. Kalau begitu, Xiahou Xuan dari Sekte Awan Fantasi dan Long Tingyu dari Kastil Elang Surgawi seharusnya segera tiba. Mereka semua orang kuat. Kudengar mereka bertiga adalah Star Venerate tahap akhir dan dikenal tak tertandingi di antara Star Venerate. Jika bukan Holy Venerate, tak seorang pun dapat melukai mereka. Siapapun yang mencoba, itu sama saja dengan mencari kematian. Ketiganya memang kuat, namun, hanya itu yang ada pada mereka. Cahaya terang berkelebat di mata Xiao Chen, dan Thunder Dragon Burst meletus. Saat guntur menderu, dia langsung bergerak menembus awan iblis seperti sinar laser. Sial, siapa itu? Dia sangat cepat. Sejak kapan ahli seperti itu muncul? Itu pasti elit dari kapal bajak laut bintang 7. Kudengar 3 kelompok bajak laut bintang 7 besar dari Starlight Sea Region, kelompok bajak laut Silver Fox, kelompok bajak laut Blood Shadow, dan kelompok bajak laut Berserk Queen, semuanya ada di sini. Ini benar-benar makin berantakan. Kita bahkan tidak bisa memasuki gua ini. Sepertinya kita tidak akan mendapat manfaat apapun. Setelah bergerak menembus awan iblis, Xiao Chen terus menyusuri satu-satunya jalan setapak, melihat sekeliling. Dindingnya sekuat material ilahi, tampak misterius. Saat dia menyentuh dinding, dia merasakan perasaan abadi dan tak berujung.
Para ahli dengan mata tajam dapat mengatakan bahwa dinding itu luar biasa. Beberapa telah menggunakan alat dao mereka di dinding, ingin mematahkan sebagian material. Namun, tidak ada yang berhasil. Beberapa alat dao yang lebih lemah bahkan retak, menunjukkan tanda-tanda dao besar di dalamnya runtuh. Sialan, tempat terkutuk macam apa ini? Tidak kusangka alat daoku rusak. Ini tidak terbayangkan. Seluruh dao besar benar-benar hancur. Beberapa ahli Star Venerate ini merasa menyesal dan ingin menangis. Xiao Chen menatap lorong panjang itu dan berpikir keras. Jika gua itu adalah mulut Raja Bajak Laut Darah Merah, maka sekarang dia sedang berjalan di tenggorokan Raja Bajak Laut Darah Merah. Ketika dia melihat lorong panjang dan dinding yang sangat keras, dia tidak dapat menahan rasa takjubnya. Seberapa kuat sebenarnya tubuh fisik Raja Bajak Laut Darah Merah saat dia masih hidup? Namaku Darah Merah. Aku memiliki tubuh dari besi merah dengan darah yang sangat panas. Kata-kata ini adalah kalimat pembuka dari pesan terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah. Sekarang setelah Xiao Chen melihatnya sendiri, dia menyadari bahwa itu benar dan bahkan mungkin meremehkan. Dia terus maju, dan setelah 500 km, suhu tiba-tiba meningkat tajam. Lautan darah yang luas muncul di depan, melonjak seperti lava, berdeguk dan mengeluarkan udara panas. Ini adalah lautan darah yang menyala-nyala. Lautan darah itu luas, dengan benua besar yang mengambang di tengahnya. Lautan darah yang menyala-nyala merupakan tantangan lain. Tidak hanya suhunya yang tinggi, tetapi juga ada banyak monster ikan darah yang menyala-nyala di dalamnya. Dengan sekali pandang, jelas bahwa mereka tidak akan mudah dihadapi. Mengenai benua itu, Xiao Chen sedikit mengernyit. Tampaknya ada seluruh dunia di dalam benua itu. Ketika dia melihatnya, dia samar-samar dapat melihat dua cahaya berbeda yang bersinar di mana-mana. Hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Mungkinkah benua itu adalah hati Raja Bajak Laut Darah Merah? Sangat mungkin bahwa warisan itu ada di hati Raja Bajak Laut Darah Merah. Tubuhku seperti pedang, dipenuhi dengan kebanggaan yang kuat dan pantang menyerah. Hatiku seperti matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Darah yang membara adalah lautan darah yang menyala-nyala tanpa batas yang menyala tanpa henti. Benua besar yang mengapung di lautan darah adalah hati Raja Bajak Laut Darah Merah. Ada seluruh dunia di dalam benua itu, dengan matahari dan bulan, bersinar terang selama 10.000 tahun. Jika seseorang dapat menemukan pedang yang kuat dan pantang menyerah di hati Raja Bajak Laut Darah Merah, seseorang akan dapat memperoleh warisan Raja Bajak Laut Darah Merah dan menerima harta yang ditinggalkannya. Mungkin orang-orang seperti Yan Ze tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan tubuhku seperti pedang. Namun, dari sudut pandang tertentu, Xiao Chen dan Raja Bajak Laut Darah Merah adalah orang yang sama. Sekarang setelah dia tiba di tempat yang ditunjukkan oleh kata-kata terakhir Raja Bajak Laut Darah Merah, dia langsung mengerti. Api bergolak di lautan darah yang luas. Saat lebih banyak kultivator melewati awan iblis di mulut gua, lebih banyak kultivator dari berbagai jalur tiba di tepi laut. Dengan pelajaran dari awan iblis di mulut gua, tidak ada yang berani bertindak gegabah kali ini. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa bulu kuduknya berdiri. Semakin banyak tatapan yang tampaknya terfokus padanya. Setelah membentuk keinginan jiwa dan tubuh fisiknya telah membuat beberapa terobosan, dia bisa merasakan tatapan biasa, bahkan jika itu tidak mengandung niat membunuh. Dahulu kala, Xiao Chen telah terbongkar karena satu tatapan di kediaman penguasa gugus. Sekarang, dia juga mampu melakukan itu. Xiao Chen tidak mengubah ekspresinya. Dia mendengarkan, dan setelah beberapa saat, dia mengerti alasannya. Ternyata ketika Xiao Chen membunuh si Zhengji, murid inti terkuat dari Kastil Elang Surgawi, di depan umum, dia telah menaruh dendam dengan orang-orang Kastil Elang Surgawi. Para murid Istana Elang Surgawi itu bersembunyi di antara kerumunan, takut akan kekuatan Xiao Chen. Mereka tampak sangat berhati-hati, hanya sesekali meliriknya, tidak menunjukkan niat membunuh atau ki membunuh sama sekali. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Orang-orang ini mungkin diam-diam mengirim pesan, menjangkau pewaris sejati atau tetua sekte. Wus! Xiao Chen tidak repot-repot mempertimbangkan lebih jauh. Sosoknya melesat, dan dia terbang ke lautan darah. Ketika dia mencapai lautan darah,
dia merasakan tekanan segera meningkat 1000 kali lipat. Tubuhnya mulai jatuh ke air seperti layang-layang yang putus. Dia menemukan kita. Hentikan dia. Para murid Istana Elang Surgawi yang mengawasi Xiao Chen secara diam-diam mengubah ekspresi mereka secara drastis dan segera menyerang dari jauh. Banyak gerakan membunuh melesat ke arah Xiao Chen tanpa ada yang menahan. Setelah melihat Xiao Chen membunuh si Zhengji dengan satu gerakan, para murid Istana Elang Surgawi ini tidak meremehkannya karena kultivasinya. Ketika mereka menyerang, mereka menggunakan gerakan terbaik mereka. Pemandangan seperti itu segera menarik perhatian semua kultivator di dekatnya. Dendam macam apa yang membuat begitu banyak murid inti Istana Elang Surgawi menyerang bersama? Siapakah pendekar pedang berpakaian putih ini? Tidak disangka bahwa semua murid inti ini menggunakan jurus pembunuh mereka untuk menghadapi satu pemuja inti primal utama. Xiao Chen tidak menjadi gugup. Pertama, dia mengaktifkan tubuh perang naga ilahi dan menstabilkan dirinya di udara, menghentikan lintasannya yang menurun. Kemudian, dia menggerakkan energi esensi sejati dengan atribut yang berlawanan di inti primal bintang 9 miliknya. Ketika dua kumpulan besar energi esensi sejati beredar, auranya segera melonjak liar. Rambutnya berkibar, dan lautan darah di bawahnya melonjak tanpa henti, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Tidak ingin membuang waktu, Xiao Chen langsung menggunakan kekuatan untuk mematahkan teknik tersebut. Dia melemparkan serangan telapak tangan dengan energi esensi sejatinya yang luas dan padat. Boom! Angin telapak tangan melonjak keluar saat medan gaya Taiji yang tak terlihat muncul di sekitar Xiao Chen. Setelah medan gaya Taiji mengurangi kekuatan serangan, dia hanya menggunakan satu serangan telapak tangan untuk memblokir semuanya. Xiao Chen tersenyum tipis, dan tubuhnya dengan lembut melayang menjauh, terus melangkah lebih jauh. Gelombang kejut menyebar dan mendarat di lautan darah yang menyala-nyala, menimbulkan pilar-pilar air seperti darah. Kakak senior yang akan segera tiba. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kejar dia. 10 murid inti Kastil Elang Surgawi melompat ke tepi laut dan mengejar Xiao Chen. Semua murid Istana Elang Surgawi memanggil elang petir surgawi mereka dan segera mengejar di atas lautan darah yang berkobar. Lautan darah yang berkobar itu sangat panas. Semua elang petir surgawi menjadi gelisah dan menjerit kesakitan. Namun, di bawah kendali kuat tuan mereka tidak punya pilihan selain terus terbang maju. Berbagai rangsangan berhasil mengeluarkan kecepatan puncak elang petir surgawi. Dendam apa yang sebesar itu? Memikirkan bahwa mereka dengan paksa menunggangi elang petir surgawi mereka akan segera kehabisan tenaga. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan terbakar sampai mati. Pendekar pedang berpakaian putih itu tampak seperti orang yang langsung membunuh si Zhengji. Itu dia. Tidak heran kalau begitu, murid inti terkuat mereka terbunuh. Jika mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka, reputasi sekte mereka akan sangat menderita. Banyak kultivator saling berbisik. Mereka yang tidak menyaksikan kejadian itu juga mengetahui detail masalah ini. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka bertanya-tanya kapan seorang pendekar pedang sekuat itu muncul di wilayah Laut Cahaya Bintang. Lautan darah itu sangat luas. Benua itu masih sangat jauh. Xiao Chen tidak berani bergerak dengan kecepatan penuh. 1 jam kemudian, 10 ekor elang petir surgawi berhasil menyusulnya. Bagaimanapun, para pengikut Kastil Elang Surgawi ini telah menguras habis tenaga kuda tunggangan mereka. Xiao Chen tidak dapat menandinginya. Bocah, tetaplah di sini. Karena Xiao Chen sudah dekat, orang yang paling depan mendorong dengan kakinya dan meninggalkan bagian belakang elang petir surgawinya untuk mengejarnya sendiri. Ledakan. Namun, saat orang itu meninggalkan Heavenly Thunder Eagle, dia merasakan tekanan besar menekan dirinya sendiri. Teknik kultivasi iblis yang dia edarkan terhenti seketika. Sialan, kok gravitasi di atas lautan darah ini 100 kali lebih kuat. Saat itu, orang itu melihat cahaya pedang melesat, tidak memberinya waktu untuk menstabilkan dirinya. Wosh! Sebelum orang itu bisa bereaksi, 81 cahaya pedang muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari lukanya, dan dia tenggelam ke lautan darah seperti bola timah. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan menatap lautan darah. Murid Heavenly Eagle Castle itu langsung terbakar, hanya menyisakan tulang. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa sebelum berbalik dan terus terbang ke depan.
Teknik bela diri yang dianggap mewah tetapi tidak praktis oleh biksu kecil itu sebenarnya berguna dalam banyak kasus. Adegan yang sama telah muncul kembali. Para pembudidaya Heavenly Eagle Castle yang mengejar tanpa henti sekarang berhenti, mengendalikan Heavenly Thunder Eagle yang mereka tunggangi. Itu adalah gerakan itu lagi. Itu adalah pembunuhan instan dalam sekejap mata lagi. Seberapa mengerikan orang ini? Sejak kapan para murid kastil elang surgawiku begitu takut pada orang lain? Sekumpulan sampah. Tiba-tiba, dengusan dingin datang dari kejauhan, pembicara semakin dekat. Tekanan yang mengerikan perlahan meningkat, membuatnya sulit untuk bergerak di atas lautan darah ini, di mana gravitasi sangat tinggi di tempat pertama. Aku masih selangkah terlalu lambat pada akhirnya. Xiao Chen tampak tanpa ekspresi saat dia berhenti. Kakak senior yang ada di sini. Orang ini tidak akan bisa melarikan diri lagi. Banyak murid kastil elang surgawi di belakang Xiao Chen segera melepaskan napas tertahan mereka, menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Namun, sebelum mereka bisa selesai membentuk senyum mereka, cahaya pedang abadi menyapu. Itu mengenai elang guntur surgawi yang diduduki para murid kastil elang surgawi. Saat burung-burung itu menjerit, mereka terpotong menjadi dua. Elang guntur surgawi ini telah sangat menguras kekuatan hidup mereka sejak awal, menderita gelombang panas setiap saat. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup saat Xiao Chen mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, menyelesaikan hal-hal yang biasa. Para murid yang menunggangi elang petir surgawi sama sekali tidak menyangka Xiao Chen tidak akan pergi dan menghadapi kakak senior yang mereka datangi, tetapi malah datang untuk mencari masalah bagi mereka. Lebih jauh lagi, yang dicari masalah oleh Xiao Chen bukanlah mereka, melainkan elang petir surgawi yang mereka tunggangi. Para murid ini menunjukkan ekspresi ngeri. Saat mereka merasakan gravitasi lautan darah, kengerian mereka berubah menjadi teror total. Transformasi 9 naga petir. Bang, 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 bang. Energi dao besar dao petir dan energi esensi sejati dengan atribut yang berlawanan yang mengisi tubuh Xiao Chen meletus 9 kali. 9 orang yang tersisa tidak dapat menghalangi teknik pedang cepat Xiao Chen. Semua murid diserang dengan satu set serangan masing-masing, selain gelombang kejut dari menyelesaikan duniawi. Meskipun luka mereka tidak fatal, mereka tidak dapat menstabilkan tubuh mereka. Menunjukkan ekspresi yang tidak berdamai, para murid ini jatuh ke lautan darah dan terbakar menjadi tumpukan tulang yang layu. Para kultivator Dao Iblis yang melihat pemandangan ini dari tepi laut yang jauh semuanya merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Pendekar pedang berpakaian putih ini tampaknya memiliki fitur wajah yang halus, tidak seperti orang dari Dao Iblis. Namun, ketika pendekar pedang berpakaian putih itu menyerang, dia bahkan lebih kejam daripada para kultivator Dao Iblis. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau melakukan tindakan yang sia-sia. Kalian mencari kematian. Ketika murid istana elang surgawi yang sedang bergegas melihat pemandangan ini, dia menjadi sangat marah hingga hampir gila. Murid istana elang surgawi itu meraung, dan tubuhnya terus membesar, tiba-tiba berubah menjadi binatang buas yang besar dan menakutkan yang mencoba menggigit Xiao Chen. Itu kamu. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen saat dia mengingat pemandangan yang dia lihat di sepanjang jalan. Tanpa diduga, dia bertemu orang ini begitu cepat. Namun, Xiao Chen tidak ingin melawan orang ini sekarang. Tanpa para murid istana elang surgawi yang menundanya, orang ini tidak akan bisa mengejarnya. Kita akan bertemu lagi. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeksekusi ledakan naga petir dengan kekuatan penuh. Dia berubah menjadi sambaran petir dan bergerak mundur sejauh 50 km. Kemudian, sosok Xiao Chen berkedip saat dia mengubah arah. Naga petir tempat dia berdiri sangat lincah di atas lautan darah yang menyala-nyala ini. Binatang buas itu berubah kembali menjadi manusia. Saat Yang Feng menatap Xiao Chen, yang sudah jauh, dia menggertakkan giginya karena kebencian. Ini adalah pertama kalinya seseorang mempermainkan Yang Feng dengan sangat buruk. Lebih jauh lagi, orang ini bahkan membunuh semua murid istana elang surgawi tepat di depan matanya. Apakah kau pikir kau bisa lari? Tidak ada satupun orang yang ingin kubunuh, Yang Feng, bisa melarikan diri, Yang Feng meraung dengan marah. Saat teknik kultivasi iblisnya beredar, ekspresinya berubah jahat, dan tubuhnya meledak.
Dia berubah menjadi raksasa setinggi 3 kilometer dan berlari di lautan darah. Bergerak seperti angin, dia melintasi 50 kilometer setiap kali dia mengangkat kakinya.